lagi mengenai sifat anisotropi pada ferromagnetik. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh H atau medan magnet eksternal terhadap nilai magnetisasi M. Jadi kalau di sekarang hanya ini searah dengan easy axis, yaitu dianggap ke atas ini. Ya. Pertama kita mulai dari ferromagnetik yang memiliki beberapa domain, ya. Tadi misalnya kita panaskan terus kita dinginkan lagi, sekarang dia punya beberapa domain sehingga M-nya sama dengan 0 dan tidak dikasih H, belum dikasih medan magnet eksternal. Lalu kita beri H dengan arah ke atas sehingga domain yang magnetic momennya mengarah ke atas bertambah besar. Itu kita sekarang di titik sini. Kalau misalnya dikasih sedikit aja, misalnya sampai di titik ini, dikasih sedikit saja, maka domain wall movementnya adalah reversible. Pergerakan dinding domainnya adalah reversible, jadi kalau kita balik lagi, kalau sampai di sini, terus kita lepaskan H-nya, kita lepaskan H-nya, dia akan balik lagi ke sini, dan kita dapat struktur ini lagi. Jadi M-nya balik 0. Tapi kalau misalnya H ini terus ditingkatkan, ya, terus kita perbesar sehingga kita sampai pada titik ini, sekarang pergerakan dinding domainnya itu tidak lagi reversible. Jadi kalau sampai di sini, sampai di titik ini, terus hanya kita lepaskan, dia akan tetap bentuknya seperti ini. Jadi domain wallnya sudah kayak gini, sehingga kita di sini M kita tidak lagi 0 kalau sampai di sini. Sehingga akhirnya domain yang tidak searah dengan H akan termakan, ya, kalau kita perbesar terus H-nya akan termakan, menyisakan satu domain yang searah dengan H. Nah, sehingga saturasi magnetik dapat dicapai, ini adalah nilai MS, saturasi magnetik. Ya, sekarang dari titik ini, dari titik saturasi magnetik ini, kita akan mengurangi nilai H sehingga H sama dengan 0. Pada saat tidak diberi medan magnet eksternal, ya, pada material magnet yang lain dia akan kembali ke titik di mana magnetic moment pada domain-domain ini saling cancel, ya. Gimana ini? Oh, sekarang dari titik ini kita akan mengurangi nilai H, ya. Kita akan mengurangi nilai H sehingga H-nya sama dengan 0. Kita sampai di titik ini. Pada saat tidak diberi medan magnet eksternal, pada material magnet yang lain, dia itu akan kembali ke sini. Seharusnya dia tuh harus kembali ke sini. Untuk material paramagnetik misalnya, ya. Ketika H sama dengan 0, kurvanya itu akan balik lagi ngikutin kurva yang awal ini. Tapi pada material ferromagnetik, ya. Tapi pada material ferromagnetik ketika H dihilangkan, ferromagnetik ini masih memiliki nilai M. Dia tuh nggak ke bawah sini, tapi dia lari ke sini. Ya. Ketika H dihilangkan, dia malah ferromagnetik ini masih memiliki nilai M karena domain yang paling besarnya masih ada. Jadi di sini dia masih punya sisa dari sisa-sisa saturasinya itu masih ada, walaupun sudah mulai muncul domain baru ketika H-nya dihilangkan, tapi besarnya itu masih kecil. Jadi magnetic moment yang ke atas dan ke bawahnya ini tidak saling cancel sehingga kita tetap punya nilai M. Jadi nilai M pada H sama dengan 0 ini disebut juga sebagai nilai MR atau residual magnetizations atau remanan magnetizations, yang menunjukkan bahwa material ferromagnetik ini tetap termagnetisasi walaupun tanpa medan magnet eksternal. Ya, ini adalah MR. Ini saya nggak bisa dihapus.
Nah, sekarang dari nilai H sama dengan 0. Jadi sekarang nilai H, kita dari sini sekarang ya. Ini bisa dihapus. Oh, bisa dihapus. Jadi saya bersihkan dulu. Ya. Jadi ini adalah Jadi ini adalah MS saturasi magnetik ya. Jadi ini kalau kita kasih perjalanan kita dari sini ke sini, terus kita sekarang ke sini. Ini adalah MR, remanan magnetik. Ini remanan magnetization. Nanti ini adalah saturasi magnetik atau residual. R-nya ini adalah remanan atau residual. Nah, sekarang kita ini M sama dengan 0 di sini ya. Nah, sekarang dari nilai H sama dengan 0, kita beri H lagi tapi bernilai negatif dan arahnya itu ke bawah. Jadi sekarang ini tuh hanya tuh ke sini. Nah, sekarang kita beri H yang bernilai negatif sekarang, terus arahnya ke bawah. Sehingga magnetic domain yang arahnya ke bawah ini ya, yang ini akan muncul lagi, timbul lagi, dan closure domainnya juga akan timbul lagi. Dan kita akan sampai pada satu titik di mana nilai H yang diberikan, ya, nilai H yang diberikan dapat menyebabkan nilai M ini sama dengan 0. Jadi karena magnetic moment pada domain-domain ini saling cancel. Jadi ini di titik ini kita memberikan nilai H yang mampu membuat M-nya kembali menjadi 0. Ya. Besarnya medan magnet eksternal atau H yang diperlukan untuk membuat magnetisasi sama dengan 0, sehingga material tersebut tidak lagi bersifat magnet, disebut juga dengan coercive field atau HC. Di sini namanya HC. HC adalah coercive field. Oke. Nah, dari titik MR ya, dari titik MR ke titik HC ya, ini adalah proses demagnetisasi, yaitu proses menghilangkan sifat magnet. Dari sini dia punya sifat magnet, di sini dia udah nggak punya sifat magnet. Nah, kalau nilai H dari titik ini, kalau nilai H kita perbesar lagi ya, kita perbesar lagi ke arah negatif ya, ke arah bawah. Akibatnya apa? Di sini ya, kalau di titik ini kita ambil satu titik di sini, maka di titik ini, seperti ini. Titik ini yang mengarah ke bawah gede lagi, yang ke atas menjadi lebih kecil. Ya. Nah, di sini di titik ini kita akan punya titik MS lagi, magnetic saturasi, yang bentuknya adalah satu domain yang mengarah ke bawah. Ya. Nah, dari titik ini kalau misalnya H kita kurangin lagi, kita akan sampai di titik MR yang berlawanan arah juga. Dan MR yang berlawanan arah, sehingga ini kebalikannya dari, kalau strukturnya kalau kita gambar, itu adalah kebalikannya yang di atas ya. Mana yang ke bawah lebih besar, ini lebih sedikit. Nah, dari sini kalau kita teruskan lagi, kita kasih H, kan arahnya hanya di sini ke bawah, sedangkan ini kita naikkan lagi hanya ke atas. Ya, akibatnya yang ke atas ini, misalnya kita ambil satu titik di sini. Yang ke atas akan tumbuh lagi
di sini adalah kalau kita teruskan akan sampai di titik di mana M-nya sama dengan 0. Ini adalah coercive field yang nanti setiap domainnya itu berukuran sama besar di sini. Ya. Nah. Sehingga kalau dari sini, kalau kita teruskan ke atas lagi, ya kita kasih lagi nilai H terus. Nah, maka kita akan sampai di titik MS ini lagi. Jadi pada material ferromagnetik ini adalah yang terjadi pada initial step-nya, itu tuh lewat sini, ya. Setelah sampai di titik ini, kalau paramagnetik dia akan kembali lagi ke sini. Tapi kalau ferromagnetik dia atau ferrimagnetik dia tuh akan ke sini. Ya, membentuk hysteresis loop. Ya, sehingga terbentuk hysteresis loop itu yang bentuknya segi 4 seperti ini. Segi 4 yang Anda lihat di sini. Sifat histeresis ini ada pada ferromagnetik dan ferrimagnetik. Jadi paramagnetik dan diamagnetik nggak punya ini. Ya, anti-ferromagnetik juga nggak punya. Jadi ini khusus untuk ferromagnetik dan ferrimagnetik. Jadi berdasarkan kurva histeresis ini Anda bisa lihat bahwa proses magnetisasi dan demagnetisasi itu sebenarnya adalah pergerakan dari domain wall. Bagaimana caranya domain wall ini kita bergerak dengan diberinya H, ya.